Halo semuanya, hari ini kita masih lanjut ya untuk soal latihan persiapan ujian akhirnya. Ini untuk kelas 10 ya, yaitu unsur X, dia memiliki nomor atomnya 11 dan O 8 membentuk suatu senyawa katanya. Jadi di sini yang ditanya rumus kimia dan jenis ikatannya itu apa. Jadi pertama kita harus buat dulu konfigurasinya. Oke, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3S1 ya, karena kan 11. Sedangkan kalau O-nya ini 8, berarti 1S2, 2S2, 2P4. Oke, berarti kalau ini, ya kan, ini kan berarti dia golongan 1 nih. Nah, kalau golongan 1 kan dia lebih cenderung atau lebih mudah, yaitu melepaskan elektron. Ya kan? Atau kalau dia melepaskan, itu adalah logam. Sedangkan ini kan dia golongannya 6. Berarti kalau dia golongan 6, berarti dia lebih mudah menangkap elektron. Oke, menangkap elektron. Jadi ini kalau melepaskan itu logam, kalau menangkap itu non-logam. Jadi kalau logam ketemu non-logam, ini akan membentuk ikatan ion. Oke, berarti ini tadi ionnya karena kan dia melepaskan 1, berarti ini akan membentuk X-, kalau melepaskan dia plus ya. Kalau ini dia menangkap 2, berarti ini O2-. Jadi untuk membentuk senyawanya, kita, ini kan ikatannya ion ya, berarti yang ini salah. Berarti ini X plus ditambah bereaksi dengan O2-. Ingat, angka satunya menjadi indeks lawannya. Muatannya ya, tapi angkanya yang dipakai. Ini berarti X2O. Berarti X2O ionik. Berarti jawabnya adalah yang B. Oke, lanjut lagi ya. Suatu senyawa mempunyai sifat ini sebagai berikut. Jenis ikatan dalam senyawa tersebut adalah, oke teman-teman perhatikan, dia larut dalam air. Nih, ini kuncinya di sini. Lelehan dapat mengantarkan arus listrik. Oke, senyawa dalam bentuk lelehan yang dapat mengantarkan listrik adalah senyawa yang berikatan secara ion. Oke, berarti adalah senyawa ion. Dari sini kita udah ketahuan jawabnya bahwa ini adalah D. Kalau kovalen polar, kovalen polar dia bisa mengantarkan listrik tapi dalam bentuk larutan. Bukan dalam bentuk lelehan. Kalau kovalen nonpolar, ini baik di dalam bentuk lelehan atau larutan, dia nggak bisa mengantarkan listrik. Hidrogen juga bukan, logam itu juga bukan. Berarti jawabnya adalah yang D. Lanjut lagi, jika atom yang X ini nomor atomnya 4 dan Y berikatan, maka bentuk molekul dan sifat kemolarannya gimana? Ini bentuk molekul, ini X4, berarti kan ini 1S2, 2S2. Jadi ini yang kita pakai untuk berikatan, sedangkan yang Y 17, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Ini yang kita gunakan untuk berikatan. Jadi yang menjadi atom pusatnya adalah X ya, karena X dia membutuhkan yang lebih banyak, sedangkan kalau Y-nya dia cuma butuh 1. Berarti di sini ada 2. Ingat ya, elektron valensi yang dipakai adalah gini. Di sini ada 2. Yang Y-nya dia berikatan, nah dia memberikan 1, berarti dia ini katanya kovalen. Di sini juga ada Y, dia memiliki 7 nih. Jadi kalau seperti ini kan berarti dia bentuknya seperti apa? Ini lurus aja ya. Ya kan ini satu, ini membentuk satu ikatan nih. Ini juga satu ikatan. Jadi nanti bentuknya gini, XY, Y. Jadi kalau bentuknya seperti ini bentuknya adalah linear. Terus kalau dilihat dari segi kepolarannya, apakah dia polar atau tidak, teman-teman ingat lagi bahwa ini, perhatinya, ini kan elektron valensinya 2, ini elektron valensinya 7. Jadi kepolaran itu, dia polar atau tidak, itu dibedakan karena perbedaan keelektronegatifannya. Jadi yang keelektronegatifan itu kan dia untuk menarik elektronnya. Ini elektron valensinya 7, ini 2. Berarti yang lebih mudah menangkap elektron, menarik elektron itu adalah yang Y, karena kan elektron valensinya 7. Berarti elektron yang dipakai bersama ini ketariknya ke arah mana? Ketariknya ke arah Y. Ini juga ketarik ke arah Y. Jadi karena ketarik sama ke arah Y, berarti ketarikannya itu ke satu arah. Ini disebut dia bentuknya itu adalah simetris. Kalau dia simetris, ini disebut dengan sifat kepolarannya itu adalah non-polar.
Oke, kalau dia simetris. Tetapi kalau dia asimetris atau tidak sama atau tidak tertarik ke satu unsur, itu berarti dia polar. Oke, berarti ini jawabnya adalah linear dan non-polar. Next lagi, perhatikan 5 buah kovalen berikut ini. Oke, ini NH3. Jadi teman-teman lebih gampang nih. N itu, oke, ini kan 7. Berarti elektrovalensinya 1s2, 2s2, 2p3. Elektron valensinya 5. Berarti di sini N 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah jelas dikatakan berikatan dengan 3 atom H. Oke, jadi teman-teman nggak menentukan sendiri lagi, udah dikasih tahu. Oke, ini yang diminta tidak. Oke, hati-hati ya, tidak mengikuti oktet. Oktet itu kan 8. Ini dia 8. Berarti ini memenuhi. Berarti yang satu salah. Maksudnya bukan itu jawabannya. Ini memang 8, tapi kan yang diminta adalah yang tidak. Kalau H2S, S ini konfigurasinya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Oke, berarti elektron valensinya adalah 6. Berarti S ini mengikat 2 atom H. Berarti di sini ada H. Di sini juga ada H. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berapa? Lagi-lagi ini 8. Berarti bukan ini. Oke. CH4. C itu dia elektron valensinya 1s2, 2s2, 2p2. Ada 4 elektron valensinya. Jadi 1, 2, 3, 4. Berikatan dengan 4 atom C. Ya kan? Ini H, ini H, ini H. Berarti ini berapa? 8. Berarti bukan dia lagi. PCl5. P itu ini 15 ya. Nomor atomnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Berarti elektron valensinya ada 5. Dan dia berikatan dengan 5 atom Cl. Di 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan C ini ya, ini Cl-nya. Oke, jadi Cl nomor atomnya ini 17, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Oke, ini butuh 1 elektron, makanya diberikan sini Cl nih. Ya kan? Jadi Cl-nya cuma butuh 1 elektron lagi supaya dia oktet. Nah, kalau kita lengkapin ya, nih, dia kan punya elektron valensinya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang ini udah 8. Ini semuanya udah 8 ya. Sekarang lihat yang P-nya. Apakah dia 8? 2, 4, 6, 8, 10. Berarti yang tidak memenuhi hukum oktet atau tidak mengikuti kaidah oktet itu adalah yang PS5. Oke, ini disebut dengan oktet berkembang. Jadi lebih dari 8 jumlah elektronnya. Dan ini biasanya terjadi pada unsur yang berada pada periode ketiga ya. Oke, karena kan di periode ketiga itu dia udah ada 18 jumlah elektron maksimalnya, kayak gitu. Lanjut lagi. Nih, perhatikan gambar ilustrasi, ini adalah gaya intra. Ingat, teman-teman masih ingat ya, kalau intra itu berarti di dalam, kalau antar molekul itu berarti ada 2 molekulnya. Oke, antar. Di sini yang diminta adalah ikatan hidrogen. Teman-teman ingat, ikatan hidrogen itu adalah ikatan antar molekul yang memiliki atom H dengan molekul yang memiliki unsur N, O, atau F. Ini atau ya, jadi bisa H dengan N, H dengan O, dan H dengan F, kayak gitu. Jadi, ini tanya ikatan hidrogennya. Ingat ya, ikatan hidrogen itu adalah antar molekul. Oke, bukan intra. Kalau ini, ya kan, HF. H itu kan butuh 1. F-nya dia butuh 1. Berarti sama-sama butuh 1. Yang satu ini adalah namanya gaya intra. Oke, dan kalau kita mau tahu nih jenis ikatannya apa, ini ikatannya kovalen. Jadi yang ini ya, 1, 3, 5, 4, itu semuanya ikatannya adalah ikatan kovalen. Oke, sedangkan yang antar ini dia. Jadi kan ini, molekul ini satu molekulnya. Ini molekul yang kedua. Jadi antar molekul ini kan hanya ini F-nya. Nah, berikatan, ini namanya ikatan hidrogen. Berarti jawabnya adalah yang B. Oke, next lagi. Nih, perhatikan senyawa-senyawa berikut, senyawa antar molekul yang hanya terdapat gaya London. Oke, teman-teman ingat, ya kan, gaya antar molekul itu ada beberapa jenisnya. Oke, ini sekalian saya review dikit ya. Jadi gaya itu ada van der Waals,
Oke, gaya van der Waals itu kan ada 3 nih. Ada dipol-dipol. Ini terbentuk antara senyawa polar dengan polar. Terus ada yang namanya dipol terimbas. Oke, ini antara polar dan non-polar. Oke, sedangkan kalau yang ketiga, ini namanya adalah dipol sesaat. Oke, atau ini disebut juga dengan gaya dispersi atau disebut juga dengan gaya London, dan ini terbentuk antara senyawa nonpolar dengan nonpolar. Oke, bisa ya. Berarti di sini yang diminta adalah gaya London, berarti yang nonpolar sama nonpolar. Berarti teman-teman harus tahu nih gimana caranya membuat senyawa, menentukan senyawa apakah dia polar atau nonpolar. Kita cek yang pertama. Be, oke teman-teman, nih. Sangat membantu jika teman-teman bisa ngafal tabel periodik yang golongan A. Oke, untuk apa? Cek yang gini, soal gini. Nggak diketahui nomor atomnya, ya kan? Kalau diketahui nomor atom, kita bisa tahu dia golongan berapa. Tetapi ini tidak diketahui sama sekali, berarti ya salah satunya kita harus bisa hafal. Kayak gitu. Oke, jadi WE itu adalah golongan 2, berarti elektron valensinya ada 2. Ini 1, 2 elektronnya. Ini berikatan dengan H, ini berikatan dengan H. Oke, ingat ya, kepolaran itu kita tahu dari perbedaan keelektronegatifan. Kalau ada perbedaan keelektronegatifan, berarti itu polar. Kalau bentuknya simetris, berarti itu adalah non-polar. Oke, ini dia ketariknya ke arah berilium. Karena berilium kan nomor atomnya 2 ya, jadi dia lebih mudah menangkap elektronnya. Berarti karena dia ketariknya ke arah Be, semuanya ini dia bentuknya simetris. Oke, karena bentuknya simetris, ini disebut non-polar. Got Oke, yang 2, CH4. C itu adalah golongan 4, berarti dia memiliki elektron valensinya 4, berikatan dengan 4 atom H. H, dia elektron valensinya 1 ya. Ini. C dengan H, lebih elektronegatif mana? C, ya kan? Karena C memiliki elektron valensinya 4. 4 dong lebih mudah menangkap daripada 1, ya kan? Berarti ini ketarik ke arah C, ketarik ke arah C, ketarik ke arah C. Semuanya menariknya ke arah C. Oke, berarti ini bentuknya, lagi-lagi ini bentuknya simetris. Oke, berarti nonpolar. Kalau nonpolar sama nonpolar berikatan, itu membentuk yang disebut gaya van der Waals yang tipe dipol sesaat, dispersi, atau London. Berarti jawabnya adalah 1 dan 2. Oke, kalau H2O nih, O itu kan golongan 6, dia berikatan ini dengan H, ini dengan H. Di sini ada 2 elektron bebasnya pasangannya. O sama H lebih elektronegatif mana? O, ketarik ke arah O. Oke, kalau kita lihat di sini, dia simetris ya, karena ketarik semuanya ke O. Tapi, ada pasangan elektron bebas yang terdapat pada atom pusat ini yang membuat dia menjadi bersifat polar. Karena gaya tolakan itu lebih kuat. Kayak gitu. Oke, jadi kalau atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas, itu termasuk ke dalam polar. Oke, terus kalau HF, H dengan F. F kan golongan 7 ya. Mana yang lebih elektronegatif, H atau F? Oke, teman-teman perlu tahu, F itu dari semua unsur yang ada, F adalah unsur yang paling reaktif, paling reaktif, dan juga dia memiliki keelektronegatifan yang paling besar dari semua unsur. Berarti ini ketariknya ke arah F, ya kan? Nih, kalau kita hitung nih, keelektronegatifan P itu 4, F itu 4, H itu 1. Kalau dikuranginnya itu namanya momen dipol. Kalau nilainya tidak sama dengan 0, itu berarti dia polar. Ini kan kalau dikurangin 3, ya kan? Berarti 3 tidak sama dengan 0, berarti itu polar. Tetapi, jika dikurangin, ini misal ya, H dengan H. Ini kalau sama dengan 0, nilainya ini berarti dia non-polar. Oke, ini kan 1 sama 1 nilainya. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Oke, kita next lagi. Lagi-lagi ini ditanya adalah gaya London sama dipol, gaya London atau dipol sesaat. Sama ya. Tadi ingat ya, tadi antara siapa dengan siapa? Non-polar dengan non-polar. Ini ingat ya, kalau dia London itu berarti non-polar itu antar molekul. Oke, berarti ini 1 molekul, 2 molekul, 3 molekul, 4 molekul. Berarti ini kan H itu tadi, ini dia termasuk non-polar.
ya kan? Karena ini nilai 1, ini nilai 1, nilai elektronegatifannya. Kalau dikurangin, ini sama dengan 0. Oke, jika momen dipolnya sama dengan 0, itu termasuk dia nonpolar. Berarti yang mana antar molekul ini satu, nah ini dia, ketemu. Jawabnya adalah yang 3. Sedangkan ikatan yang terbentuk 1, 2, 4, 5, ini adalah ikatannya ikatan kovalen. Ya kan? Karena H2 itu membentuk dengan cara ikatan kovalen karena mereka sama-sama membutuhkan satu elektron supaya mereka duplet seperti gas helium. Oke, next lagi. Ikatan nitrogen ditujukan pada gambar. Oke, saya yakin teman-teman semuanya udah yakin nih, udah pasti tahu, ya kan? Nah, langsung deh ketemu jawabnya adalah yang 1. Saya yakin teman-teman semua udah tahu, ya kan? Ingat, antar molekul. Ini molekul 1, 2, ada 3 molekulnya. Ikatan hidrogen itu kan antara H dengan molekul yang lain yang mempunyai unsur N, O, atau F. Ini antara H dengan N. Oke? Kalau ini ikatan kovalen, ini intra ya, di dalamnya, ini juga intra, ini juga intra. Di dalamnya itu dia memiliki ikatan kovalen. Next lagi. Unsur D dan E memiliki konfigurasi sebagai berikut. Oke, yang ditanya adalah rumus senyawanya dan jenis ikatannya apa. Berarti ini kalau udah dikasih konfigurasinya, ini mah sangat membantu banget, ya kan? Kita cuma tentuin dia golongan berapa, kayak gitu. Ini dia golongannya kan karena di SP, berarti ini golongan A, tinggal tambahin aja yang di atas. Berarti ini golongan 3A. Ini berarti 2, 3, 6 ya, berarti 6A. Oke, kalau 3, dia lebih mudah melepaskan elektron, ya kan? Ini melepas. Ini berarti dia menangkap, ya kan? Kalau melepas itu logam, kalau menangkap itu non-logam. Berarti katanya apa? Ah, pinter, ikatan ion. Kalau dia melepas, berarti membentuk ion. Ini kan melepaskan elektron ya. Berarti membentuk ion positif. Berarti D3+. Sedangkan ini dia menangkap, berarti dia akan membentuk E2-. Karena dia kan menangkap 2. Nah, untuk membentuk senyawanya, teman-teman masih ingat kan? Nah, kali silang aja. Nih, tapi yang kita pakai adalah angkanya ya, muatannya enggak. 3 ini akan menjadi indeksnya E. 2 ini akan menjadi indeksnya D. Berarti D2E3. D2E3 ionik, berarti jawabnya adalah yang B. Pintar? Oke, next lagi. Senyawa yang tidak mengikuti kaidah duplet dan oktet. Oke, ingat duplet itu 2 ya, oktet itu 8. Di sini diminta yang tidak. Berarti yang lebih dari 8 dan lebih dari 2, yang tidak mencukupi 2. Ini 2. Ini benar. Ini 8. Ini 2. Ini benar. Ini 2, 4, 6, 8. Ini 8. Ini benar. Ini 8. Ini 8. Ini 8. Nah, berarti jawabnya yang ini, Mak. Ya kan? Ini dia 8. Sedangkan B-nya berapa? 2, 4, 6, 8. Oke. Ini ada kesalahan. Ini nggak ada. Oke, karena boron itu adalah golongan 3. Oke, ini salah penggambarannya. Ini sebenarnya jawabnya adalah yang E. Oke, next lagi. Berdasarkan data berikut, yang paling polar. Oke, kalau yang paling polar berarti nanti nilainya, ini kita buat momen dipol ya. Momen dipolnya itu yang besar. Kalau dia yang paling polar, berarti kita tinggal kurangin aja. Kalau K sama L. Oke, berarti K-nya 304 dikurang, kita ke bawah aja ya, supaya kita gampang hitungnya. Kan berarti 4, 2, 1,24. Kita buat di sini 1,24. K dengan O. K dengan O. Oke, 2,2 dikurang 0,93. Berarti 10 kurang 3 kan 17. Ini jadi 11, berarti 2, ini tinggal 1. 1,27. Oke, LM di 3,04 dikurang 2,55. 14 dikurang 5 berarti 9. Ini tadi 9 jadinya dikurang 5, ini 4, ini habis. Berarti 0,49. MN.
berarti 4 dikurang 3,04. Ini 10 berarti 6, ini 9 berarti 0,96. NO berarti ini ya, 4 dikurang, oh ini mah paling gede, ini udah kelihatan. Ya, ini 7, ini 9, kosong. Ini berarti sisanya 3,07. Nah, ini dia. Jadi, kalau ditanya yang paling polar, tinggal dikurangin aja. Kayak gitu, antara kedua unsur yang berikatan. Oke? Next, nih, pasangan senyawa berikut yang memenuhi ikatan oktet kecuali. Oke, berarti kita buat konfigurasi elektronnya dulu, ya kan? K berarti ini kan 6. Berarti sama dengan 1s2, 2s2, 2p2p2. Ini elektron valensinya 4. Kalau L8 berarti 1s2, 2s2, 2p4. Berarti elektron valensinya 6. Kalau M, ini kan 15 ya. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Berarti ini 3. Ya, apalagi nih, Ki 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Berarti ini untuk proporsinya 5. Kalau R 9 ya. 1s2, 2s2, 2p6. Oh, udah berlebih. Ini seharusnya 5. Ya kan? Berarti elektron valensinya ini sama dengan 7. Oke. Di sini dengan disebutin KL. K sama L. K sama L berarti K-nya yang di tengah-tengah. Nih, dia elektron valensinya ada 4. Ya kan? Dia mengikat 2 atom L. Si L-nya butuh 2. Oke, berarti ini rangkap. Karena dia sama-sama membutuhkan 2. Di sini ada L, di sini ada L. L-nya punya 6. Oke, berarti ini, ini salah saya. Ini 8, ya kan? Berarti kalau KL2 ada KL2 berarti benar. Oke, yang diminta kan yang tidak nih, yang kecuali. Kalau kaki 4, K-nya ada 4 elektronnya dengan Ki. Ki itu dia, ini bukan 5, 7 dong. Ya kan? Ada 7, berarti di sini dia ingat 4 Ki ya. Why? Ki is not O. Oke, berarti ini 8. Ini juga benar. Berarti kalau ada KL sama kaki itu berarti benar. Berarti kita cek yang Ki 2L. L-nya yang mengikat. L-nya ada 6. Sedangkan Ki-nya ada 7. Oke, berarti L-nya di tengah-tengah. Dia memiliki ada 6. Benar ya? Ini ada Ki. Ada Ki. Ki punya 7 ya. Nah, ini juga benar. Berarti ini salah, ini salah. Karena kan yang diminta yang bukan. Kalau K sama L, list K sama L. K-nya 4. L-nya 6. Ya kan, kalau misalnya si K-nya ngasih 2 nih, si L-nya ngasih 2, oke lah, si L-nya dia oktet, tetapi si K-nya enggak. Berarti ini salah. K sama L salah. Kita cek yang M Ki 5. M, dia 3. Dia mengikat 5 Ki. Oh, nggak bisa. Karena dia cuma punya 3 elektron valensinya. Oh, I'm so sorry. I'm wrong again. This is, ini 5. Oke kan? Ini 5, sorry. Ada 5. Oh, ini berarti udah, itu dong. Ya kan? Nah, di sini ada satu lagi loh, tadi. Ini udah berlebih. Ini berarti bukan oktet lagi. Oke, berarti jawabnya adalah yang C. Karena ini udah 10. Oke, bisa ya? Next lagi. Ini tabel, oke, tata nama.
aluminium hidroksida. Oke. Nih, teman-teman ingat aluminium itu adalah golongan 3 dan dia cuma memiliki elektron valensinya yaitu plus 3. Kalau tata nama yang memiliki angka Romawi seperti ini cuma dimiliki oleh unsur yang memiliki biloks lebih dari 1. Jadi kalau ini namanya adalah aluminium hidroksida saja. Ini salah. Berarti kalau ada satu salah ya. Nah, nih. CrOH3. Ini kita cari biloksnya. Oke, berarti kan kalau gini, CrOH3. 3 ini menjadi muatannya Cr. Berarti nanti gini, Cr3+. Ketahuan kan biloksnya Cr-nya 3, berarti krom 3 hidroksida. Ini benar. Kalau HgCl2, Hg2Cl2, ini kan kalau dihidrolisis ini kan 2 nih. Nah, berarti biloksnya Hg2+, Cl-, ada 2. Berarti di sini biloksnya Hg-nya 2. Berarti raksa klorida. Ini benar. Nah, berarti udah ketemu jawabnya. Yaitu 2 dan 3. Ya kan? Ini Hg-nya 2+, Cl-nya 2. Oke. Nih, jawabnya. Kalau ini pasangan yang tepat. Oke. Ini Zn, zinc. Oke, zinc. Mana nih? Zinc. Seng ya, zinc itu sama juga dengan seng, oksida. Ini juga benar loh. Oke, timbal sulfat. Oke, ini juga benar, tapi yang lebih benarnya itu adalah yang ini. Kenapa gini ya? Oke lah, Pb itu dia golongan transisi, tetapi dia bukan, Pb bukan transisi ya, timbal itu dia memiliki biloksnya dia plus 2, ya kan? Jadi makanya dia nggak pakai ini. Kalau zinc juga terdapat pada golongan transisi, tetapi dia cuma 2, biloksnya cuma 1. Oke, jadi nggak pakai ini. Jadi yang paling tepat itu adalah 2 dan 3. Oke, next, kalau Hg itu dia memiliki biloksnya 2. Ada plus 1, ada plus 2. Gitu. Oke, next lagi. Pasangan yang merupakan isoelektron. Oke, ini ya, kalau ada kata-kata iso, itu artinya sama. Oke, berarti kita cek yang elektronnya sama. Ini kalau proton sama, neutron sama, berarti jumlah protonnya juga 8 dong. Ya kan? Karena kan proton itu sama dengan jumlah elektron nilainya. Kita buat ya di sini elektron. Berarti ini 8. Ini dia protonnya 10, berarti elektronnya juga 10. Terus kalau ini R plus, awalnya protonnya 11. Berarti kan dia melepaskan 1 elektron. Kalau berusaha melepaskannya, berarti jadinya ini 10 dong elektronnya. Kalau ini S2-. Oke, S2- itu kan dia menangkap. Awalnya dia 12. Berarti setelah dia nangkap jadi 14 dong. Ya kan? Ini dia 13, berarti salju 13 juga. Berarti yang sama adalah Q sama R+. Y kok nggak ada? Oh, oke, di sini nggak ada dikasih R plusnya ya, padahal di sini ada nih. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Kayak gitu. Oke, jadi ingat aja nih bentuknya kayak gini ya. Yang ini yang X, ini Z, ini A, ya kan? Ini adalah nomor atom, ya kan? Nomor atom itu menunjukkan jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Begitu. Next lagi. Suatu unsur mempunyai diagram orbitalnya yang diketahui. Oke, yang diminta adalah nih. Berdasarkan diagram orbital ini terletak pada golongan dan periode berapa? Ini kan AR, ya kan? AR nih, ini kan kotaknya 1. Kalau kotaknya 1 gini berarti ini apa? Ini orbitalnya S, subulitnya S, berarti ada 2. Sedangkan ini kalau dia kotaknya ada 5, oke, ingat kotaknya ada 5 siapa? Pinter. Itu adalah D. Ini masing-masing elektronnya terisi 1, berarti ini D5. Kalau dia yang terakhirnya adalah S sama D, jumlahin aja ininya, berarti ini adalah golongan 7. Oke, jadi dia 7B. 7B yang mana? Berarti antara ini dengan ini ya.